Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Fitri Hidayat dari program studi ilmu kelautan dengan NIM 444522020. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari perusahaan konsultan logistik. Mau tahu analisisnya apa aja? Mari kita cek dalam video berikut. Nah, jadi analisis SWOT dalam perusahaan konsultan logistik ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu strength. Ada tim yang memiliki inovasi dan pemikiran yang kreativitas. Maksud dalam poin ini adalah jika kita dapat menawarkan ide-ide baru dan pendekatan yang kreatif untuk menyelesaikan masalah, itu dapat memenangkan atau mendapat kepercayaan juga dan loyalitas dari klien. Terus selanjutnya ada fleksibilitas dalam penawaran layanan. Maksud dalam poin ini itu adalah kita dapat menawarkan solusi yang sesuai dan juga membuat perusahaan kita menonjol di pasar dan memenangkan kepercayaan klien. Dan sebagai perusahaan baru, mungkin lebih fleksibel dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan klien. Selanjutnya ada pengetahuan mendalam tentang industri. Maksud dari poin ini, ketika kita mempunyai pemahaman yang mendalam terkait industri di logistik juga bisa menjadi keunggulan kompetitif yang besar. Lalu poin yang selanjutnya adalah tim berbakat dan terlatih. Maksud dari poin ini adalah ketika kita memiliki tim yang berbakat dan terlatih, itu juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan kita. Jadi keterampilan dan pengetahuan yang luas dari tim juga dapat memberikan nilai tambah yang signifikan kepada klien. Selanjutnya ada weakness. Weakness ini merupakan kelemahan dari perusahaan konsultan logistik. Yang pertama, keterbatasan sumber daya finansial. Ketika kita memulai perusahaan konsultan logistik, itu pasti memerlukan investasi awal yang signifikan untuk biaya operasional, pemasaran, teknologi, dan juga sumber daya manusia pastinya. Keterbatasan dana ini juga dapat menghambat dalam mengembangkan bisnis dan juga bersaing dengan pesaing yang lebih besar. Lalu poin yang kedua adalah keterbatasan pengalaman bisnis. Nah, jika tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis atau manajemen, kita mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola aspek-aspek operasional dan strategis dari perusahaan konsultan logistik. Dan juga kurangnya pengalaman akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan atau kurangnya pemahaman tentang cara mengolah pertumbuhan bisnis. Lalu selanjutnya adalah ketergantungan pada jaringan dan hubungan. Ketergantungan yang terlalu besar pada jaringan atau hubungan tertentu dapat menjadi kelemahan, terutama jika hubungan tersebut berubah atau berakhir. Bergantung terlalu banyak pada satu atau beberapa klien utama juga dapat meningkatkan resiko bisnis. Jadi ketika kita bergantung kepada klien dan mengandalkan klien tersebut, itu sangat beresiko gitu. Selanjutnya itu persaingan yang tinggi. Industri konsultan logistik ini pasarnya sangat kompetitif dengan banyak pemain yang bersaing untuk mendapatkan klien. Nah, selanjutnya adalah opportunities, yaitu peluang ketika kita ingin membangun perusahaan di bidang konsultan logistik. Yang pertama adalah pertumbuhan industri logistik. Industri logistik yang terus berkembang dengan seiring berjalannya globalisasi perdagangan dan meningkatnya kompleksitas rantai pasokan, itu juga memberikan peluang pasar yang luas bagi perusahaan konsultan logistik untuk menyediakan layanan kepada mereka di berbagai jenis bisnis. Selanjutnya itu permintaan akan efisiensi operasional. Banyak perusahaan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi mereka, termasuk dalam manajemen rantai pasokan. Nah, sebagai konsultan logistik, kita sebagai konsultan logistik itu dapat menawarkan solusi dan rekomendasi untuk mengoptimalkan proses logistik klien kita, mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja. Oke, selanjutnya itu ada globalisasi perdagangan. Tumbuhan perdagangan internasional itu membuka peluang bagi perusahaan konsultan logistik untuk membantu klien
menavigasi kompleksitas rantai pasokan global. Nah, kita juga dapat menawarkan layanan seperti strategi ekspansi internasional, manajemen risiko global, dan kepatuhan regulasi internasional. Yang terakhir adalah ancaman, yaitu threat. Yang pertama itu adalah persaingan yang tinggi. Wah, pasti dong, banyak yang sudah industri konsultan logistik ini yang berjalan, apalagi dari perusahaan besar dengan merek yang sudah dikenal. Itu juga dapat menjadi ancaman serius bagi perusahaan baru. Selanjutnya adalah perubahan regulasi. Nah, dalam poin ini, perubahan dalam regulasi pemerintah terkait perdagangan internasional, pajak, atau keamanan dapat memengaruhi operasi bisnis secara signifikan. Selanjutnya adalah ketidakpastian secara ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi global juga dapat mengurangi belanja perusahaan dalam konsultasi logistik. Selanjutnya adalah ketergantungan pada klien tertentu. Bergantung pada beberapa klien utama juga dapat meningkatkan risiko jika klien-klien ini beralih atau mengurangi penggunaan layanan Anda. Dan selanjutnya adalah atau mengurangi penggunaan layanan dari industri kita. Selanjutnya adalah resiko teknologi. Dalam poin ini, jika bergantung pada teknologi yang mungkin usang atau rentan terhadap perubahan pasar, itu juga dapat mengancam keberlangsungan bisnis. Jika tidak dapat terus beradaptasi dengan perubahan teknologi, itu juga akan menjadi ancaman yang serius bagi industri kita. Mungkin sekian analisis SWOT dari perusahaan konsultasi logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.